Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Maulidina Hasanah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan tengah semester saya, yaitu matkul Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fiil. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama belajar tentang fiil. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu fiil. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas tentang fiil. Nah, fiil itu ada tiga. Yang pertama itu ada fiil madi. Nah, yang kedua ada fiil mudhari. Yang ketiga ada fiil amar. Gimana sih cara ngebedainnya gitu? Nah, kalau misalkan fiil madi itu yang sudah terlewat ya, sudah terlewat, sudah lalu. Nah, sedangkan fiil mudhari itu yang lagi kita jalanin, bukan yang sedang, yang sekarang ya. Nah, sedangkan fiil amar itu adalah fiil perintah. Nah, ada di sini takrifnya, ada takrif madi, mudhari dan amar. Kalau madi itu madalah hadasin mado qad wa halamatuhu ayyub balata itaniji sakinah. Nah, contoh fiil madi itu seperti kata doroba ya. Doroba. Nah, jadi kalau madi itu difatahkan salalawasna, kalau misalnya kata Sunda ya, jadi nggak bakal jadi dorobu atau jadi dorobi, nggak bakal. Nah, jadi dibacanya itu kalau misalkan fiil madi itu doroba. Nah, terus fiil yang kedua itu ada fiil mudhari. Nah, takrifnya madalah al hadatin yakbalul hali wal istiqbali wa alamatuhu wal ayyuqbalu sinah. Nah, kalau fiil mudhari itu kan yang sedang dijalani gitu ya, yang sekarang, zaman sekarang. Nah, huruf contoh dari mudhari itu ya, misalkan doroba yadribu. Nah, ini tuh contoh fiil mudhari itu yadribu. Beda lagi kalau misalkan kemasuk sama amil nawasib. Itu misalkan contoh amil nawasibnya itu an. Nah, berarti ba-nya itu di ujungnya itu disukun. Nah, jadi ayyadribu. Nah, dibacanya kalau misalkan masuk sama amil nawasib. Sekarang kalau misalkan kata ayyadribu nih kemasukin sama amil nawasib. Kalau misalkan sekarang yadribu kemasukin sama amil jawazim. Amil jawazimnya itu lam. Nah, jadi ba-nya ini huruf yang ujungnya itu disukun. Jadi dibacanya lam yadribu. Lam yadrib. Lam yadrib ya dibacanya. Nah, sekarang yang ketiga itu ada fiil amr. Fiil amr itu adalah fiil yang merintah. Nah, tarifnya adalah ala hadatin fil mustaqbal wa alamatuhu ayyuqbal. Contohnya fiil amr itu misalkan idrib. Nah, idrib. Jadi huruf akhirnya itu pasti sukun. Misalkan contoh selain idrib misalkan ada ijlis. Nah, kayak gitu. Pokoknya yang ujungnya sukun itu berarti menunjukkan kata perintah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi dari UTS kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sebenarnya guys masih banyak referensi-referensi tentang ilmu nahwu itu, bukan cuma di jurumnya, cuman saya pribadi ambil referensi ini dari kitab jurumnya. Nah, masih banyak juga kitab-kitab yang dapat kita jadikan referensi, contoh nado maksud, alfiah, pokoknya masih banyak lah ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.